Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin abdillah wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia sehat wal afiyah, sehingga kita bisa kembali bersua dalam kajian fikih umum Kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis yang 68 ini diriwayatkan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asabahu qai'un, man kharaja minhu qai'un, barang siapa yang keluar dari dirinya qai'un muntah, au ru'afun ataukah darah mimisan. Kalau muntah itu adalah apa yang sudah keluar daripada ma'idah, dari lambung. Jadi makanan yang telah masuk ke lambung untuk kemudian keluar lagi dari mulut, nah itu namanya adalah qai', muntah. Au ru'afun ataukah ru'af. Ru'af ini darah yang keluar daripada hidung alias mimisan. Au qalasun ataukah keluarnya adalah berupa qalas. Qalas ini seperti halnya muntah ya, tapi makanan yang keluar itu belum sampai ke lambung. Jadi masih ada di tenggorokan kah ataukah di area daripada dada kemudian keluar lagi, atau yang biasanya orang Jawa katakan itu biasanya gumoh. Ya, gumoh. Itu. Kemudian au madhyun ataukah keluar madhi. Kita tahu kan, nah, daripada cairan madhi ya, yaitu cairan yang bening dan juga licin ya, yang biasanya keluar di saat orang itu mulai ada gejolak syahwat tapi belum sampai klimaks alias orgasme. Karena kalau sudah klimaks dan orgasme maka yang keluar namanya adalah mani. Tapi kalau ini masih daripada di saat dia dalam gejolak syahwat ya, maka yang keluar kemudian ada cairan yang keluar dan licin dari kemaluannya, itu dinamakan dengan cairan madhi. Falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Tsumma liyabni, kemudian hendaknya dia melaksanakan kembali, dalam artian meneruskan ala sholatihi, atas sholatnya dia, wa huwa la yatakallam, dari dalam artian tanpa perlu mengulangi sholatnya dari awal. Kemudian dengan syarat dia selama untuk berwudu tidak melakukan perbicaraan sama sekali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, cuma dinyatakan sebagai hadis yang dhaif oleh Al-Imam Ahmad dan selain daripada Al-Imam Ahmad. Nah, dalam hadis ini kita bisa memahami ada beberapa hal terkait hal-hal yang membatalkan wudu, dan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para a'imah madhab ya, di kalangan daripada a'imah madhab. Zahir daripada hadis ini, barang siapa yang dia keluar daripada dirinya muntah, ataukah keluar darah mimisan, ataukah keluar qalas, itu seperti halnya Jawanya itu gumoh, atau keluar cairan madhi, maka hal-hal yang demikian zahir yang di hadis ini menyatakan bahwasanya semua hal itu adalah membatalkan wudunya. Tapi di saat itu terjadi di tengah sholat ya, kan wudunya batal sehingga menuntut dia untuk mengulangi daripada wudunya. Nah, namun demikian walaupun dia wudunya adalah batal dan wajib untuk mengulangi wudu, tapi tidak membatalkan daripada sholatnya, sehingga dia perlu untuk keluar daripada sholat untuk kemudian wudu,
nantinya kembali ke tempat asal dan melaksanakan kembali serta meneruskan lagi daripada sholatnya. Ya, meneruskan lagi daripada sholatnya tanpa perlu mengulangi sholatnya dari awal itu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, terkait halalnya membatalkan wudhunya. Ya, urusan membatalkan wudhu di sini, apakah keluarnya sesuatu yang najis seperti muntah, kumo dari pada mulut, ataukah darah yang keluar daripada hidung yaitu mimisan, ataukah dengan keluarnya madhi. Ini kan semua dalam contoh-contoh hal-hal yang najis semuanya. Nah, di sini ulama terdapat perbedaan pendapat. Ya, pertama terkait masalah untuk muntah ataukah dengan keluarnya gumoh, maka dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik yang demikian tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang muntah setelah punya wudhu, misalkan muntah, maka wudhunya tidak batal. Atau dengan keluar gumoh misalkan, maka wudhunya tidak batal. Tapi dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Ya. Nah, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah yang bisa memenuhi mulutnya, ya, seperti halnya muntah dan bukan sedikit daripada muntahnya, tapi banyak muntahnya, sehingga sekiranya cairan muntah itu bisa memenuhi daripada mulut, maka yang demikian membatalkan daripada wudhu. Ini kalau menurut dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah. Namun kalau seandainya muntah cuma sedikit sehingga apa? Itu dalam ukuran yang sekiranya tidak memenuhi daripada mulut, maka tidak membatalkan. Jadi nggak mutlak keluar muntah adalah membatalkan daripada wudhu menurut daripada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau sampai memenuhi daripada mulutnya alias banyak muntahnya, maka baru dikatakan batal. Tapi kalau cuma sedikit, dalam kadar yang sedikit muntahnya, maka tidak membatalkan. Begitu juga seperti halnya pada qalas, ya. Nah, sedangkan di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal membedakan antara muntah dengan qalas ataukah gumoh tadi. Di mana kalau untuk gumoh tidak membatalkan daripada wudhu, sedangkan muntah yang banyak membatalkan. Jadi kalau gumoh walaupun banyak menurut beliau nggak batal, tapi kalau untuk muntah yang banyak batal. Ya, beda kalau muntah tapi sedikit maka tidak batal seperti halnya gumoh. Itu kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini untuk urusan masalah muntah atau keluar gumoh dari mulut. Ya, tapi sekarang untuk masalah darah, bagaimana dengan keluarnya darah? Orang punya wudhu kemudian ada darah yang keluar dari tubuhnya, apakah membatalkan daripada wudhunya atau tidak? Nah, di sini juga ada perbedaan daripada imam mazhab 4 ini, semuanya ada perbedaan. Ya, darah yang keluar kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal ini lebih ketat, mengatakan orang keluar darah itu membatalkan wudhu mutlak. Mau darah keluar itu darah keluar dari mulut kah, keluar dari hidung kah, keluar dari anggota tubuh yang lainnya pun, misalkan dari kakinya keluar darah, batal wudhunya menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dinyatakan bisa membatalkan termasuk dari anggota tubuh, tapi ada syarat kalau mengalir. Kalau darah itu mengalir maka dinyatakan membatalkan. Tapi kalau itu darah tidak mengalir, ya maka yang demikian adalah tidak membatalkan daripada wudhu. Ini kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, daripada mazhabnya Imam Malik, ulama mazhab Malik, dalam artian di sini ulama Malikiyah, keluarnya darah dari badan itu menurut mereka adalah tidak membatalkan wudhu. Bahkan ini yang lebih ringan. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik ini lebih ringan. Apa? Keluarnya darah itu kalau daripada badan, ya, termasuk mimisan atau yang lainnya, apalagi cuman daripada badan seperti dari kaki, tangan, itu tidak membatalkan wudhu mutlak menurut beliau. Bahkan dalam pendapat yang kuatnya pun di dalam mazhabnya Imam Malik, keluar darah dari sabilain, dari dua lubang kemaluan, mau lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang, itu juga menurut beliau dalam mazhabnya Imam Malik tidak membatalkan wudhu. Nih, tidak membatalkan wudhu selama
darah itu murni darah tanpa kecampur dengan kotoran. Kalau keluar maaf dari jalur depan cuman darah tapi kecampur dengan kencing, baru batal karena keluar kencingnya batal. Tapi kalau itu yang keluar hanya murni darah, maka tidak batal. Ya, kalau termasuk dari dubur juga demikian. Kalau hanya murni darah, maka tidak batal. Misalkan kayak seperti halnya orang yang dalam keadaan kena penyakit bawasir, ya Jawanya kena penyakit bol itu. Ini kan sampai netes, kadang keluar darah dan sampai netes. Bagaimana? Kalau dalam mazhabnya Imam Malik tidak membatalkan. Yang penting murni. Tapi kalau sudah kecampur, ada kotorannya juga yang keluar, baru batal. Itu karena keluar kotornya yang batal. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar dilihat keluarnya dari mana. Kalau dari dua lubang kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka mutlak membatalkan wudhu. Tapi kalau selain daripada dua lubang kemaluan, walaupun mimisan, walaupun dari mulut, walaupun dari badan yang lainnya, maka keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini untuk urusan keluar darah. Tapi kalau sudah urusan madhi, sepakat daripada para jumhur ulama mengatakan bahwasanya keluar madhi cairan di saat syahwat tadi itu adalah bisa membatalkan wudhu. Nah, terkait urusan sekarang itu urusan batal wudhunya. Hadis ini ada dua pembahasan. Pertama masalah batal wudhu, kemudian masalah batal sholatnya. Itu beda, dibedakan di sini antara batal wudhu itu belum tentu membatalkan sholat. Nah, kalau di dalam urusan masalah sholat, maka bagaimana? Nah, ulama itu muncul perbedaan yang jelas itu nyata adalah karena di antara mereka itu ada yang membedakan gini, apakah berhadas itu dengan kesengajaan, unsur kesengajaan dalam hadasnya, atau tanpa ada unsur kesengajaan dalam hadasnya. Nih, contoh hadas sengaja dia kentut, sengaja dia mengeluarkan dari kencing atau yang lainnya, itu ada unsur kesengajaan. Atau enggak ada unsur kesengajaan, seperti maaf ya kentut yang tanpa ada unsur kesengajaan. Enggak ada ini, enggak kuat daripada nahan, keluar dengan sendirinya, atau keluar kencing dengan sendirinya, atau kemimisan tanpa ada unsur kesengajaan keluar darah misalkan. Nah, itu dibedakan ya oleh para ulama yang menjadikan dasar untuk terjadi perbedaan pendapat di kalangan 4 mazhab sini. Nah, dalam sini bisa disimpulkan gini, kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu menggunakan dasar hadis yang kita baca tadi. Apa? Kalau ada orang kena hadas, walaupun kita katakan hadas ini membatalkan wudhu, dan pasti namanya hadas berarti membatalkan wudhu. Kalau itu tanpa ada unsur kesengajaan, dalam artian bukan yang disengaja untuk hadas dan lain sebagainya, tapi keluar dengan sendirinya katakanlah, maka tidak merusak kepada sholatnya. Jadi tidak membatalkan daripada sholatnya, baik dalam mazhabnya Imam Malik ataukah Imam Abu Hanifah. Lantas bagaimana kalau tidak membatalkan? Nah, boleh bagi orang yang batal semacam ini, katakan misalkan ya orang tengah sholat kemudian nggak kesengaja kemudian keluar angin, keluar kentut, maka bagaimana? Tinggal dia keluar untuk berwudhu kembali dan kembali ke tempat asal untuk meneruskan sholat. Untuk meneruskan sholat itu boleh, termasuk melihat dhahir daripada ini hadis. Tapi ada beberapa syarat sebenarnya. Ya, dalam syaratnya sekiranya tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, yaitu contohnya adalah berbicara. Jadi selama dia keluar dari sholat karena dianggap batal wudhunya tadi, dia langsung ke tempat wudhu terdekat, langsung melakukan wudhu tanpa berbicara apapun. Hanya kalau untuk doa wudhu atau apa nggak ada masalah, tapi tidak berbicara untuk hal-hal yang lainnya, kemudian kembali ke tempat sholat, kemudian neruskan dia sholatnya. Neruskan sholat, bukan ngulangi dari awal, karena sholatnya yang tadi dihukumi tidak batal. Jadi kalau tadi sudah dapat 2 rakaat, tinggal neruskan lagi sholat untuk nambahi 2 rakaat lagi, kemudian baru salam. Ini dalam mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu cuman dengan syarat tadi kan, dalam hadis tadi dinyatakan apa? Wa huwa la yatakalam, sedangkan dia tidak berbicara. Nah, itu ya, cuman di sini sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab-kitab di mazhabnya Imam Malik
Ya, ada beberapa syarat tambahan sebenarnya, dan bukan sekedar tidak berbicara, ya, termasuk juga tidak melakukan hal-hal yang lainnya. Diantaranya adalah Pak, dalam menghadap kiblat pun itu sebenarnya selama memungkinkan menghadap kiblat maka wajib untuk menghadap kiblat tetap, kecuali kalau darurat saja. Tidak mungkin untuk tidak menghadap kiblat, seperti misalkan membalik waktu berangkat ke tempat wudhu itu arahnya ke arah kiblat, ya, tapi baliknya nanti ke tempat sholatnya lagi kan tidak menghadap kiblat, ini dianggap darurat, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada darurat kok dia tidak menghadap kiblat, nah itu bisa membatalkan juga kalau dalam mazhabnya Imam Malik, ya, termasuk juga nggak boleh terlalu lama. Nah, ini juga menjadi syarat di dalam mazhabnya Imam Malik, karena kalau terlalu lama juga menurutnya adalah tetap membatalkan daripada sholatnya, sehingga wajib mengulangi sholatnya dari awal, ya. Itu dalam mazhabnya Imam Malik. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya hadas itu membatalkan sholat, tidak hanya sekedar membatalkan wudhu, tapi juga membatalkan sholat. Karena membatalkan sholat berarti bagaimana? Menuntut untuk pelaksanaan sholat dari awal, ya, menuntut untuk pelaksanaan sholat dari awal, karena sholat yang tadi sudah rusak, sehingga ketika sudah wudhu lagi karena hadas, ya, wajib mengerjakan sholatnya dari awal itu. Nah, ini menjadi dengan dasar, nanti ada hadis nanti di belakang, ya. Apa? Ada riwayat hadis lagi. Ini yang dijadikan dasar oleh mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Apa? Idza fasa ahadukum bis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'id. Jika ada di antara kalian yang keluar angin alias kentut di tengah sholat, maka hendaknya dia berpaling dari sholatnya, dalam artian ditinggal sholatnya, falyatawadda, dan dia hendaknya berwudu, serta tsummal yu'id wal yu'id, dan hendaknya dia ulangi lagi sholatnya. Nah, ini ambil dari hadis inilah berarti menunjukkan apa? Ya, kalau sudah hadas batal wudu, memastikan sholatnya pun juga dinyatakan batal. Makanya dituntut di situ untuk mengulangi sholatnya dari awal, ya. Nah, ini dari beberapa keterangan, nah, terkait hadis yang kita baca, hadis yang ke-68. Wallahu a'lam.